Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Pagi ini kita mau datang, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, di mana hari ini juga hari penghujung ya di bulan Januari. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Hati kami melimpah dengan syukur buat karya, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan terus pimpin hidup kami, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami mau katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Roh Kudus urapi kami Tuhan. Tuhan singkapkan rahasia firman Tuhan kepada kami. Tuhan berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan kita lanjutkan pembacaan dari Yohanes 6. Ayat yang ke-70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri telah memilih kamu?" Yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau mengenal sosok ya daripada Yudas ini. Siapakah Yudas ini? Yudas ini dia adalah manusia biasa, anak Simon Iskariot. Ya. Itu ada di ayat 71. Yudas anak Simon Iskariot. Kemudian yang kedua, dia adalah rasul yang dipilih dan diberikan kuasa. Coba kita lihat dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bendahara murid-murid. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan
nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, jadi Yudas ini adalah seorang bendahara. Kemudian dia juga adalah pengkhotbah dan penyembuh yang sukses. Ya, ayatnya di Markus 6 ayat 7 sampai 13, Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Kita lihat di dalam Markus 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berikutnya, ia dinamakan Iskariot yang artinya orang dari Kariot. Itu suatu daerah di Yudea. Itu di Yosua 15 ayat 25. Kemudian ia menjadi pencuri dan musuh Yesus pada akhir pelayanannya. Ya, itu yang tadi kita sudah baca di Yohanes 6 ayat 70. Kemudian ia mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 14 sampai 16, 47 sampai 50, Lukas 22 ayat 3 sampai 6, Markus 14 ayat 10 sampai 11, ayat 43 sampai 45. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Berikutnya ia mengembalikan uang kepada imam-imam kepala. Itu dalam Matius 27 ayat 3 sampai 10. Kemudian ia melakukan bunuh diri. Itu di dalam Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ada pasal 27 ayat 5. Maka ia pun pada waktu Yudas, ayat 3 ya, dari pasal 27 dari Matius. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Yesus menentukan Yudas menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat atau menjadi pengikut setia adalah keputusan masing-masing orang. Yesus hanya memilih dalam arti mengajak mereka menjadi murid-muridnya. Tetapi sebagaimana pelajaran yang telah kita baca ya dari beberapa hari ini, banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Itu berarti bahwa Yesus tidak bisa menahan seseorang untuk tetap mengikuti dia. Mengikuti dia atau meninggalkan dia adalah keputusan masing-masing orang. Untuk datang ke gereja, persekutuan, untuk melayani, untuk mengasihi adalah keputusan kita masing-masing. Atau sebaliknya, kita mau mengabaikan kasih setianya, kita mau melakukan hal yang tidak berkenan atau dosa, itu adalah keputusan kita masing-masing. Yang suatu saat kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memilih bagian yang terbaik. Sebagaimana Maria, Alkitab katakan dia telah memilih bagian yang terbaik, yaitu dia mau datang bersekutu di kaki Tuhan yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Hari saudara, ini sudah 1 bulan kita jalani di tahun 2022 ini. Mari saudara, kita mau memilih untuk lebih setia. Kita mau memilih lebih sungguh-sungguh. Kita mau memilih untuk takut akan Tuhan. Kita mau memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memilih untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau memilih untuk mengasihi dan kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Kita mau memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Soli Deo Gloria. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini menegur, mengingatkan kepada kami semua. Setiap pilihan ada di tangan kami masing-masing. Tetapi kami meminta kepada Roh Kudus menolong kami, Tuhan, untuk kami memilih untuk setia kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua mengatakan dalam pilihannya, "Tetapi aku dan keluargaku, kami memilih
untuk tetap setia beribadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pagi ini juga kami memperkatakan, tetapi kami memilih, aku bersama keluargaku memilih untuk kami beribadah kepada Tuhan Yesus, untuk kami melayani Dia, untuk kami memilih untuk setia, takut akan Tuhan. Karena itu Roh Kudus tolong kami, urapi kami Tuhan, pegang tangan kami, meteraikan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamin akan seluruh kehidupan kami sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang sedang sakit, saudara, mari saudara pegang tubuh saudara yang sakit, saudara katakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Mereka yang saat ini sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Mereka yang bimbang, khawatir, Tuhan Yesus yang memberikan keteguhan, yang tetap beriman. Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati setiap rumah tangga yang ada. Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Tuhan juga berkati yang studi kuliah. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Apakah itu pasangan kami, apakah itu saudara kami, apakah itu orang tua kami, apakah itu tetangga kiri kanan kami. Kami berdoa Tuhan, saudara bisa sebut nama mereka satu persatu. Untuk mereka diselamatkan, untuk mereka beroleh kasih karunia di hadapan hadirat Tuhan. Dan jiwa mereka mengalami keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami. Kami juga berdoa Tuhan, di mana saat ini terjadi lonjakan kasus positif Corona Omikron. Tuhan, kami berdoa, kami mohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan tidak terjadi lagi lonjakan Tuhan, dan orang-orang yang sakit ini mereka juga mengalami kesembuhan, dan kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan lalukan wabah corona ini dari muka bumi. Tuhan juga berkati pemerintahan Indonesia, Bapak Jokowi dan jajarannya, gubernur, wali kota, RT RW Tuhan, untuk menjadi orang-orang mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan melakukan tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab dan adil. Tuhan, terima kasih Tuhan, melayani masyarakat dengan baik. Kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya, Tuhan memberkati kota kami. Tuhan, jauhkan dari segala kekacauan, dan Tuhan juga berkati kota kami supaya tidak terjadi lonjakan akan kasus corona ini. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat-berkat ini akan turun dalam setiap kehidupan kami. Kami akan naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan kami berhasil dan beruntung. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Kami mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kami terlalu percaya Tuhan yang pelihara hidup kami, Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang baik. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus
memberkati.